depannya itu akan terjadi badai yang hebat ya. Jadi kalian persiapkan api, perapian untuk memasak, untuk penerangan. Kan ketika badai itu terjadi, itu akan terjadi mati listrik, padam listriknya. Itu kalian harus sudah menyiapkan api untuk memasak, untuk penerangan di rumah kalian atau di tempat kalian tinggal. Karena ya listriknya itu akan padam, badai anginnya itu sangat kencang. Jadi persiapkan cadangan ya untuk kalian bisa memasak, untuk kalian bisa merebus air, untuk misalnya untuk mandi atau untuk diminum, misalnya bikin teh panas atau susu atau kopi ya. Ya karena memang cuacanya itu akan ekstrim, anginnya itu kencang ke depannya. Jadi kalau kalian sudah mempersiapkan ya disyukuri kalian sudah mempersiapkannya. Baik itu kalian menyiapkan apa itu rotan atau karet atau tisu sama minyak minyak jelantah ya, minyak sisa penggorengan itu ya untuk dijadikan memasak ya. Misalnya saja gas kalian habis, gas LPG kalian habis bisa menggunakan kapas dengan minyak jelantah atau dengan kayu bakar atau arang misalnya kalian sudah menyiapkan kayu ya itu saat badai besar itu kalian tidak akan kelaparan atau haus atau pengen bikin minum panas atau minum teh atau minum susu itu bisa kalian lakukan ya karena itu akan mempengaruhi listrik listrik akan padam karena badai itu sangat besar seperti itu. Apa yang menjadi halangan misalnya kalian ingin makan atau ingin minum teh panas atau susu panas itu bisa kalian lakukan ketika kalian sudah menyiapkan semuanya itu seperti itu dan kalian harus memikirkan juga ya ketika mati listrik itu apa saja yang harus kalian persiapkan ya mungkin senter atau apa namanya membuat obor ya dari karet atau rotan ya itu kan bisa supaya ada penerangan di rumah kalian tidak gelap gulita ya. Kalau lilin tidak bisa cukup lama ya kalau lilin ya, tapi bikinlah yang bisa lama penerangan atau mungkin lampu emergensi ya, lampu yang bisa bertahan berapa itu 6 jam atau mungkin bisa lebih ya 3 jam atau berapa ya. Itu bisa kalian persiapkan juga supaya ya ada penerangan supaya kalian saat memasak juga tidak gelap supaya kalian saat beraktivitas juga tidak gelap. Karena di saat siang hari itu bisa saja kondisinya itu bisa gelap. Padahal itu siang hari ya. Ya karena memang perubahan yang sangat ekstrim, sangat tidak bisa diduga. Siang hari itu seperti sore, jam 5 atau jam 6, seperti itu. Terus kalian yang tertinggal nanti di antikristus ya, di dunia 66 ya. Nanti kalian akan dibimbing oleh pasukan cahaya ya, oleh 144.000 kode pasukan cahaya itu. Ditambah nanti dengan starseed ya, untuk membimbing kalian di masa antikristus. Masa antikristus itu ya, simbolnya salib terbalik. Simbolnya ya berhala patung. Terus kalian yang terikat dengan barcode sama kiris ya akan masuk di zaman antikristus. Terus kalian yang DNA ilahi, tetapi masih ada keangkuhan atau bebal, ya kalian juga akan tertinggal. Dan DNA yang rusak, DNA yang sudah rusak, sangat rusak, dan tidak mau bertobat juga akan tertinggal di zaman antikristus. Semua akan diproses di situ ya, entah itu 5 tahun, 10 tahun,
15 tahun atau bahkan 20 tahun ya, itu sesuai dengan level iman kalian. Ya di situ kalian akan bercampur dengan wabah-wabah penyakit, dengan vaksin, dengan zombie, manusia zombie, dengan robot-robot. Terus yang bonusnya itu kalian akan bertemu dengan ini apa? Alien ya. Itu nanti akan kalian alami ketika kalian sudah berada di zaman antikristus. Dan ini sudah proses ke sana ya, menuju ke sana. Seperti itu. Jadi ya kalian persiapkan diri memang ya. Jangan menyalahkan diri kalian atau jangan menyesali hidup kalian. Ya memang level iman manusia kan berbeda-beda. Kalau kalian itu harus diproses di zaman antikristus. Karena ya ada yang bertugas di zaman antikristus di 666. Itu kan simbolis semuanya ya. Mereka yang bertugas di dunia 66 karena memang harus diproses seperti itu. Jadi ya kalian jangan berkecil hati atau khawatir atau takut ya. Ya karena memang sudah ada yang bertugas di sana di antikristus ya. Seperti itu. Dan kami akan beristirahat ya di 1000 tahun ya. Jadi kalian yang mau masuk 1000 tahun ya harus melalui proses ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun seperti itu. Jadi ikutilah proses